Bab 23. Nasi telah menjadi bubur. Ivana, apa yang kau lakukan? Hah? Siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda. Jangan macam-macam dengan saya, atau tentara-tentara Nippon itu akan menghukum Anda. Aku tidak peduli, aku tidak takut. Kau lupa padaku, Ivana. Jangankan ingat, kenal saja tidak. Dan Anda seenaknya menampar saya. Dasar kurang ajar. Ivana, perhatikan baik-baik. Betul kau tidak mengenalku? Tidak. Saiful, aku Saiful. Tidak, saya tidak kenal. Anda salah orang dan saya bukan Ivana. Bohong, Ivana. Aku tahu kau bohong. Aku tahu kau adalah Ivana Van Dyck, anak Tuan Peter, sahabat ayah saya, Gunawan. Kami semua mencarimu, Ivana. Ibuku begitu mengkhawatirkanmu dan memintaku untuk mencarimu sampai ketemu. Ikutlah denganku, Ivana. Aku bisa menjamin keselamatanmu. Berhenti melantur, karena saya tidak mengerti maksud Anda. Saya tak kenal nama-nama yang tadi Anda sebutkan. Anda salah orang. Tolong, jangan ganggu saya lagi. Ivana Van Dyck melangkahkan kaki cepat-cepat, berusaha meninggalkan laki-laki pribumi yang baru saja mencegatnya. Laki-laki itu berbadan tinggi dan tegap, berkulit sawo matang, berkemeja warna coklat muda, dengan rambut tersisir rapi dan lencana tersemat di lengan kanan bajunya. Wajah Ivana merah padam, sorot matanya memancarkan amarah. Sementara itu, laki-laki yang mengaku bernama Saiful itu hanya bisa memandangi Ivana dari belakang. Bayangannya tentang anak perempuan berambut pirang kecoklatan yang biasa menjadi temannya bermain di rumah keluarga Van Dyck menyeruak. Air matanya menggenang. Entah mengapa dia sangat yakin jika perempuan yang baru saja dia tampar adalah sahabat kecilnya, anak perempuan Tuan Peter Van Dyck yang pernah menjadi atasan ayahnya di Buitenzorg. Sudah beberapa bulan ini dia sengaja pergi ke Bandung atas perintah ayah dan ibunya. Tujuannya hanya satu, mencari anak perempuan keluarga Van Dyck. Berita tentang kematian tragis anggota keluarga Van Dyck sudah sampai ke Batavia, sampai pula di telinga Gunawan dan Sarinah yang sejak pindah dari Buitenzorg tempo hari memutuskan untuk menetap di Batavia hingga sekarang. Kedatangan Jepang membuat keadaan orang-orang Nederland porak-poranda, dan yang paling mereka khawatirkan adalah Ivana Van Dyck, putri sulung sahabat mereka. Namun tak seperti perkiraan mereka, Ivana telah menghilang dari rumah keluarga Van Dyck di Bandung. Saiful hampir putus asa. Dia telah mencari Ivana ke beberapa barak konsentrasi yang tersebar di Bandung dan sekitarnya. Dia juga sudah mencari nama Ivana dalam daftar orang-orang yang hilang dan meninggal. Nihil, nama perempuan itu tak ditemukan dimanapun. Saiful yang hampir putus asa hanya berharap sahabatnya itu berhasil kabur dan kembali ke Nederland. Meski dia tahu tak ada satupun orang yang Ivana kenal di sana. Selama berada di Bandung, dalam misi pencarian, Saiful tinggal di rumah kerabat ibunya. Banyak pemuda yang berkumpul di sana. Para pemuda pribumi yang mengumpulkan kekuatan untuk membela tanah air dan bangsa. Terkadang Saiful ikut berkumpul bersama mereka, mendengarkan segala pembicaraan hingga rencana pergerakan para pemuda. Belakangan, mereka sering membicarakan seseorang perempuan berdarah Belanda. Saiful tertarik untuk ikut menyimak cerita perempuan ini. Telinganya mendengar sosok Anna dari rumah Nyonya Sari, perempuan penghibur asal Nederland yang menjadi kesayangan seorang kolonel Jepang. Anna dikenal sebagai perempuan Nederland pro-Jepang, perempuan pengkhianat bangsa sendiri yang telah memberikan banyak informasi tentang persembunyian orang-orang Nederland di Bandung. Tak ada yang tahu asal-usul perempuan itu, tapi dugaan mereka mengarah pada anak keluarga Van Dyck. Mereka menduga perempuan itu membalas dendam karena sikap jahat tentara Belanda terhadap keluarganya.
Keyakinan mereka tidak kuat karena si perempuan yang bernama Anna itu benar-benar terlihat asing. Ivana van Dijk yang mereka kenal adalah perempuan berambut coklat yang sangat lugu dan pendiam, sama sekali berbeda dengan sosok Anna dari rumah Nyonya Sari. Hal itu membuat Saiful sangat penasaran. Berhari-hari dia mencari informasi tentang Anna, bahkan hingga berpura-pura menjadi tamu di rumah Nyonya Sari. Dia butuh waktu lama untuk meyakinkan diri bahwa wanita bernama Anna itu adalah Ivana. Namun akhirnya dia yakin bahwa Anna adalah Ivana van Dijk, meskipun ingatan masa kecilnya samar. Dia yakin saat melihat mata perempuan itu, mata yang tak pernah berubah, mata seorang Ivana yang sayu tapi bersorot tajam dan galak. Saiful mulai mengerti bahwa sahabatnya itu diliputi dendam terhadap orang-orang Netherlands yang membuat keluarganya kacau balau. Dia ingin menyelamatkan perempuan itu. Bagaimanapun situasi di Hindia Belanda sedang sangat memanas. Keselamatan Ivana akan terancam. Ivana, tunggu. Aku tetap yakin namamu adalah Ivana. Aku mengenalmu sejak kecil. Matamu tidak akan pernah berubah. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Bapak dan ibu memintaku mencarimu ke Bandung untuk mengajakmu ikut bersama kami ke Batavia. Kami semua merindukanmu, Ivana. Aku tahu ini semua karena dendam. Tapi percayalah, caramu ini tidak akan pernah membuat keadaan menjadi beres. Ada orang yang tersakiti dan kau masih akan merasa sakit meski dendammu sudah terbalaskan. Aku akan menunggumu sadar, menunggumu bersedia ikut bersamaku. Berhati-hatilah, biar bagaimanapun Nippon punya strategi untuk menghancur leburkan bangsamu. Aku hanya takut mereka sedang memperalat dirimu. Ivana van Dijk berdiri mematung, masih membelakangi Saiful yang bersuara lirih dan terseduh. Perempuan itu memejamkan mata. Tangannya mengepal seolah sedang menahan sesuatu. Namun dia menghembuskan nafas dengan kasar. Dia kembali melangkah, menjauhi Saiful, sahabat kecilnya. Aku sangat merindukannya. Aku merindukan keluarganya. Gunawan dan Sarina sudah seperti orang tuaku sendiri. Dan Saiful sudah kuanggap seperti seorang kakak. Terkadang aku menyesal kenapa tak kubalikan saja tubuhku, lalu ikut dengannya. Air mataku tak tertahan, hatiku menjerit sakit. Ingin rasanya aku berlari, memeluknya, menangis dalam pelukannya, dan mengungkapkan betapa sepi hidupku kini. Tapi aku sadar, jika melakukan hal itu, tentu Kolonel Matsuya tak akan diam. Aku hanya takut Saiful dan keluarganya akan terluka karenaku. Selamat tinggal Saiful, biarkan aku menyelesaikan rencana ini hingga mereka semua benar-benar mati, seperti Papa, Mama, dan Dimas. Ivana van Dijk. Bab 24. Di persimpangan jalan. Ivana van Dijk mendatangi kantor Kolonel Matsuya dalam keadaan gugup, tegang, dan linglung. Pertemuan dengan Saiful tadi membuatnya teringat masa lalunya yang pernah sangat indah. Air matanya terus berjatuhan meski dia sudah sekuat tenaga menahannya. Saat membelakangi Saiful, dia berhasil menekan diri sehingga tangisan dan luka hatinya tidak terlihat oleh sahabat kecilnya. Dia berusaha kuat demi menjalankan rencana yang telah dia susun sedemikian rupa. Dia tak takut mati. Dia tak takut dikhianati. Karena dia tak lagi mempercayai Tuhan. Dia hanya mempercayai intuisinya sendiri. Kemunculan Saiful sebenarnya membawa sedikit kebahagiaan dalam diri Ivana van Dijk.
karena akhirnya dia merasa tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Namun di sisi lain, dia merasa was-was karena akhirnya ada seseorang yang mengetahui identitas dirinya, walaupun orang itu tak mungkin akan menyakitinya. Hanya saja dia takut berita tentang identitasnya tersebar. Sebenarnya tak masalah baginya jika orang-orang tahu siapa dia, toh keluarganya telah habis. Dia hanya ingin menjaga agar nama keluarga Van Dijk tetap baik di mata semua orang. Belakangan, setelah satu persatu anggota keluarganya mati, beberapa orang mulai mengasihi dan berempati terhadap keluarganya. Dia tak mau rasa itu berubah menjadi jijik dan benci setelah tahu ternyata anak sulung keluarga Van Dijk masih berada di sana, bersekongkol dengan musuh untuk membalas kematian keluarganya. Kolonel Matsuya duduk di kursi yang terletak di ujung meja panjang ruangan kantor. Meja yang biasa dia pakai untuk perundingan atau rapat-rapat di kantor kemiliteran. Mata Ivana menyapu sekelilingnya, membayangkan saat mendiang papanya masih menjadi bagian militer Nederland. Tentu saja Peter Van Dijk pernah berada di ruangan ini bersama rekan-rekan kantornya. Meski mencoba mengalihkan perhatian, ekspresi resahnya tertangkap jelas oleh si laki-laki Jepang yang bertubuh tak terlalu tinggi. "Ada apa, Ana?" Matsuya bertanya sambil menatapnya tajam. Ivana menggeleng, memastikan bahwa tidak ada hal serius yang sedang dia pikirkan. "Duduklah di dekat saya ingin kamu bercerita tentang apapun." Sang kolonel memintanya mendekat. Ivana tersenyum, menatap wajah sang kolonel yang terasa sangat teduh. Dia sadar wajah laki-laki ini mampu menenangkan segala kegundahannya. Dalam hitungan detik, dia sudah melupakan Saiful dan segala kata-kata yang sahabat kecilnya itu sampaikan. Melihat Matsuya dari dekat membuat senyumnya terkembang. Rasa cintanya pada laki-laki Jepang itu rupanya bukan main-main. Untuk pertama kalinya dia merasa jatuh cinta kepada lawan jenis. Setelah kematian anggota keluarganya, hanya Kolonel Matsuya yang memberikan perhatian selayaknya keluarga. Lebih dari itu, Matsuya bahkan mampu membaca segala keresahan yang terpancar dari wajahnya tanpa dia harus berbicara. Matsuya meremas tangan Ivana, lalu laki-laki itu mengucup tangannya mesra. "Apa yang membuatmu risau, Ana? Ceritakan pada saya. Saya akan membantumu menyingkirkan kerisauan itu." Ivana Van Dijk menunduk. Tak terasa air matanya kembali menggenang. Matsuya mengerutkan kening, menyentuh dan mengangkat dagu perempuan itu yang sedang bersedih. Namun, sebaik apapun Matsuya padanya, Ivana masih merasa ragu mengungkapkan hal yang sebenarnya. Dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia sebatang kara di Hindia Belanda, tidak memiliki kerabat, tidak ada yang bisa dia percaya sepenuhnya. Ingin rasanya berbicara pada Matsuya tentang kesedihan dan dendamnya, namun dia tak mampu, hanya kebohongan yang terlontar dari mulutnya. "Saya ingin pulang ke Nederland. Ada adik laki-laki saya di sana. Saya cemas sekali memikirkannya." Ivana mulai merangkai kebohongan. Matsuya tampak mengerutkan kening lagi. "Saya di sini, kenapa kau ingin pulang?" Dia bertanya. "Saya hanya ingin menengok adik saya sebentar, lalu kembali lagi ke Hindia Belanda, menemanimu." Entah apa yang Ivana pikirkan, sebenarnya dia hanya ingin menemui keluarga Gunawan di Batavia, dan mungkin kembali ke Nederland untuk memulai kehidupan baru sebagai orang baru. Kolonel Matsuya tersenyum, tapi ada sesuatu yang janggal. Dia tak mempercayai perempuan ini. Sebenarnya dari sorot matanya pun itu sudah jelas terlihat. "Kau boleh pulang ke Nederland, bahkan saya sendiri yang akan mengantarkanmu." Senyumnya terlihat lebih lebar daripada sebelumnya. Ivana membelalak. "Benarkah itu Matsuya?"
Dia merasa girang sekaligus getir karena ketakutan. Dia khawatir kebohongannya terbongkar. Namun jika dipikir-pikir, tak mungkin seorang anggota militer Nippon seperti Matsuya bisa mengantarnya hingga tiba di Netherlands. Itu sama saja dengan bunuh diri. Namun perasaan cinta Ivana membutahkan akal sehatnya. Kata-kata Matsuya padanya terdengar bagaikan angin surga. Tapi tentu ada satu hal yang harus kau lakukan sebelum kembali ke Netherlands. Matsuya menatap Ivana dengan sangat serius. Senyum Ivana menghilang. Apa itu Matsuya? Dia bertanya, suaranya pun tak kalah serius. Saya menginginkan Rudolf Brouwer dan keluarganya, hidup atau mati. Malam itu Ivana van Dijk benar-benar tak bisa tidur. Seharusnya rencana tidak berjalan secepat ini. Namun Kolonel Matsuya menuntutnya untuk segera memberitahu lokasi persembunyian keluarga Brouwer. Padahal dia menyimpan rahasia ini rapat-rapat sebagai salah satu cara melindungi diri dari para tentara Jepang. Ini siasatnya agar tidak disingkirkan setelah mereka berhasil mengorek semua informasi darinya. Namun sikap manis Kolonel Matsuya siang tadi telah meruntuhkan pertahanan Ivana van Dijk. Entah mengapa, dia sangat yakin bahwa Matsuya benar-benar peduli dan sayang kepadanya. Meski pikiran-pikiran negatif kian berseliweran, Ivana terus mencoba menghibur diri bahwa setelah keluarga Brouwer tertangkap, dia dapat melenggang bebas menjalani hidup yang lebih tenang. Hati kecilnya selalu berontak saat menginjakan kaki di rumah Nyonya Sari. Jika bukan karena dendam, mungkin dia tak pernah sudi berada di sana, berbaur dengan banyak pria asing, menjadi salah satu anak buah Nyonya Sari. Sudah saatnya dia bangkit, meninggalkan masa-masa kelam ini untuk menjadi Ivana van Dijk yang baru. Netherlands kini menjadi sebuah harapan, dan dia ingin segera pergi ke sana. Ana, kau sibuk? Nyonya Sari yang selalu berdandan menor itu mendatangi kamar Ivana sambil menghisap cerutu. Ivana menggeleng tersenyum lebar kepada nyonya rumah. Anak buah Matsuya mendatangiku tadi. Mereka bilang kau akan kembali ke Netherlands, betulkah? Nyonya Sari menatapnya dengan tajam. Ivana langsung gugup. Dia khawatir nyonya rumah itu marah. Sebelum dia sempat berbicara, Nyonya Sari sudah kembali berbicara. Aku tak akan menghalangi jalanmu. Aku hanya ingin memberikan pandangan dan masukan kepadamu. Kau sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Apapun perasaanmu padaku. Mungkin aku ini wanita jahat karena dengan senang hati menjajakan dirimu pada tamu-tamuku. Tapi aku tulus menyayangimu dan aku sangat memedulikan keselamatanmu. Aku lihat kau jatuh cinta pada kolonel itu ya. Tak salah memang mencintai seseorang, siapapun, kapanpun. Tapi sebaiknya kau berpikir lebih jauh lagi. Begini Ana, situasi Hindia Belanda sedang tidak aman. Orang-orang Jepang ini sedang melumpuhkan orang-orang bangsamu. Apakah kau tidak curiga mengapa mereka sangat baik kepadamu? Pikirkan matang-matang Ana, mereka jahat. Kau juga tahu itu. Matsuya bukan pria sembarangan. Dia tidak akan memilih wanita sembarangan pula untuk dijadikan pendamping. Apa kata dunia jika dia menikahimu? Tidak mungkin, Ana. Mustahil dia akan melakukannya. Aku tidak akan menahanmu untuk tetap berada di sini. Kau berhak atas hidupmu sendiri. Pergilah dari rumahku, bersembunyilah di tempat yang aman malam ini juga. Sebelum besok Kolonel Matsuya dan anak buahnya menjemputmu. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum kau menyesalinya.